Kembali kita pada bagian ini. Terima kasih Tuhan buat persembahan-Mu dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia pada bagian ini Tuhan. Kami akan memuji menyembah-Mu, Roh Kudus yang bertata di atas pujian yang kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Kasih yang sempurna
Lesson off. Bapa, kami mengasihi, kami melayani, kami berbakti. Saat ini kami memulai untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini membuat setiap hati, setiap pikiran, setiap tubuh, jiwa dan roh kami merasakan kesegaran, kesukaan, kesenangan, bahkan bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan demikian Bapa, kami akan menyambut kebenaran-Mu demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Baik, saudara. Lesson 1. Lesson off. Mari kita mengambil satu tema yang cukup popularitas pada saat-saat yang sekarang ini, yang seringkali ini disampaikan oleh para gembala, para pendeta, di mana judul ini atau tema ini adalah ada yang menakutkan, menegangkan bagi mereka para pendengarnya, yaitu umat Kristen. Bahkan terjadi satu pro kontra yang harus dipersoalkan di dalam khotbah ini. Karena apa? Di sini seringkali juga ditayangkan lewat bioskop, ya. Apa itu? Yaitu antikristus. Apa antikristus itu yang perlu kita ketahui, dan bagaimana pola kerjanya atau perilaku daripada antikristus? Ya, kita harus tahu bahwasannya antikristus itu adalah satu kegenapan firman Tuhan yang akan terjadi. Ini belum terjadi, yang bakal terjadi, ya. Tetapi ada yang mengatakan ini sudah terjadi. Karena apa? Ada sikap perilaku dan gejolak yang ada di dalam dunia ini yang mirip-mirip antikristus katanya, yaitu adanya satu persoalan ekonomi, adanya satu persoalan yaitu ketatanan dalam pemerintahan. Nah, tetapi saya tidak bisa mengatakan demikian, karena Alkitab ini pasti digenapi dan akan digenapi. Namun saatnya yang tahu itu adalah Kristus atau Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan di sini. Ya, mari kita perhatikan. Apakah saudara takut antikristus? Ini adalah judulnya. Apakah saudara takut dengan antikristus? Ya, karena berita antikristus adalah suatu berita yang bukan biasa-biasa, melainkan berita yang menakutkan. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, saya akan sarankan kepada saudara bahwa berita antikristus ini adalah menyenangkan. Amin. Menyenangkan karena apa? Karena ini hal yang biasa. Mari kita lihat. Ya, yang pertama, siapakah antikristus itu? Antikristus ini sudah tertulis dalam, yaitu Injil 1 Yohanes, suratan ya, 1 Yohanes pasal yang kedua.
1 Yohanes pasal yang kedua kita lihat ya. Ada 1 Yohanes, ada 2 Yohanes di sini. 1 Yohanes ya. Yohanes pasal yang kedua ayat 22 mengatakan bahwa siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, siapakah antikristus itu? Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 ini mengatakan ya, dia yang menyangkal. Artinya yaitu mereka yang tidak mengakui atau tidak menerima adanya yaitu Yesus Kristus. Itu adalah antikristus. Nah, oleh sebab itu di sini ya menyangkal. Lalu di sini menjelaskan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi tidak percaya dengan adanya Bapa dan tidak percaya dengan adanya Yesus Kristus. Itu adalah antikristus. Jadi Bapa itu siapa? Yaitu Allah Bapa, Allah Yahweh. Dan Anak itu adalah Yesus Kristus. Ya, yang telah dikirim, diutus ke dunia ini untuk menjadi penyelamat. Itu ditolak, disangkal, tidak mau mengakui dan tidak mau menerima. Itu adalah antikristus. Kemudian siapa orangnya? Tidak bisa menyebutkan, kita tidak bisa menjustifikasi. Atau agama apa? Tidak ada hubungannya dengan agama. Antikristus. Dan nanti kita jelaskan lagi. Siapa antikristus di sini dijelaskan pada Satu Yohanes 2 ayat 18 sampai 23 kita jelaskannya. Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi barang siapa yang menyangkal terhadap Anak, berarti tidak mau mengakui Bapa. Dan barang siapa yang menyangkal pada Bapa, yaitu tidak akan mengakui adanya Anak, yaitu Yesus Kristus. Itulah keberadaannya antikristus. Kalau kita lihat dari ayat 18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kapan itu dibicarakan? Pada saat itu. Jadi di sini dikatakan bahwa banyak tanda-tanda antikristus, tapi tidak ada penjelasan secara akurat tanda-tanda antikristus itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu mari kita ikuti firman Tuhan ini. Memang mereka berasal dari antara kita. Nah, penjelasan berasal dari antara kita ini. Ada yang mengatakan dari antara orang Kristen itu sendiri. Saya tidak seperti itu. Dari antara kita adalah di antara kita secara umum. Di seluruh dunia ini. Jadi kalau berbicara dari antara kita itu adalah berbicara tentang globalisasi, ya, tentang universal. Bukan di antara kita ini, kelompok kita bukan, ya. Itu berasal dari seluruh dunia ini.
itu yang dimaksud di antara kita. Jangan sampai dipersepsikan, wah orang Kristen yang murtad jadi antikris. Terus orang Kristen yang lain yang aliran-aliran yang ini jadi itu. Jangan sampai sebutkan yang seperti itu, karena itu akan menyesatkan iman kekristenan. Jadi kalau kita paham antikristus itu siapa di antara kita secara global, secara universal, ya, bukan kelompok di antara kelompok kita, bukan. Itu yang tahu, yang mengerti bahwa karena apa? Antikristus ditentukan untuk menjadi antikristus. Dan yang bukan antikristus itu memang ditentukan menjadi panggilan dan pilihan Allah yang akan diselamatkan. Itu adalah kebenaran. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini penting. Catatan yang penting, tidak sungguh-sungguh termasuk di antara kita. Artinya bukan orang Kristen, ya, bukan orang percaya dan bukan orang Kristen. Ini dijelaskan. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, ini dijelaskan, jika mereka sungguh-sungguh termasuk ya pada kita, mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi ada orang yang mengenal Yesus, ada orang yang membenci Yesus, ada orang yang menolak Yesus. Itu artinya adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Itu bukan orang Kristen. Bukan Kristen itu, Kristen ini, Kristen itu, dan itu. Juga bukan agama ini, agama itu, dan agama ini. Tetapi secara universal, secara apa itu artinya? Keseluruhan di sini akan ada terjadi satu, yaitu kelompok, ya, yang seperti itu, atau perorangan, atau organisasi dan lain sebagainya. Tetapi bukan ya yang dimaksud orang Kristen. Karena di dalam film, ya, layar lebar itu menjelaskan bahwa ada pendeta tertinggal, ya, tidak diangkat. Memang ada itu. Tetapi dia tetap selamat masuk surga. Ya. Ada anak Tuhan yang setia juga, berbakti, rajin ke gereja, rajin ibadah, tidak terangkat. Dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi di dalam film itu hanya orang, atau di dalam bioskop itu hanya orang yang tidak setia yang tertinggal. Tetapi di dalam Alkitab ini menyatakan bahwa orang yang setia juga bisa tertinggal. Tetapi yang ditentukan oleh Allah untuk mati syahid, yang ditentukan oleh Allah yaitu untuk mati martir. Tetapi mereka semua selamat. Orang-orang percaya itu orang-orang Kristen yang dibunuh oleh antikristus. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dipancung dan lain sebagainya, ada yang disiksa dan lain sebagainya, untuk menyangkal yaitu keimanannya terhadap Yesus Kristus. Tetapi oleh kekuatan Roh Kudus, oleh kekuatan Allah yang diberikan kepada orang-orang Kristen, maka mereka tetap kuat. Gak usah khawatir, gak usah takut. Karena kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu tidak mungkin menyangkal Tuhan Yesus. Karena sudah dimantraikan oleh Roh Kudus, sekalipun firman Tuhan mengatakan di ambang pintu maut, dalam bahaya, ya, walaupun di sini ketelanjangan, kelaparan, aniaya, bahkan disiksa, ia tetap berada bersama-sama Kristus. Maka tidak akan menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa sebabnya? Roh Kudus sudah dimantraikan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara kita yang Kristen, orang-orang yang percaya, tidak perlu gusar, tidak perlu takut, tidak perlu cemas dengan adanya Antikristus. Kalian takut? Karena Antikristus itu hanya keberadaannya 3,5 tahun, 42 bulan, ya, itu tidak lama.
dan kemudian Antikristus itu akan diselesaikan oleh anak domba Allah di sini dijelaskan. Baik, kita lanjutkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 23 sudah tadi. Terus tanda Antikristus yaitu angka 666. Ya. Angka 666 ini adalah ditulis di dahi, di tangan, ya pokoknya di tubuh kita. Ini bagi mereka yang ditentukan menyangkal Kristus, mungkin dia akan menyangkal Kristus. Yang ditentukan mereka yaitu untuk menghina Kristus. Mereka akan menjadi kelompoknya Antikristus. Tetapi orang-orang pilihannya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya, dia tidak akan terima tanda 666 itu, yaitu tanda binatang, yang artinya tanda dari iblis, tanda dari setan. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi ini tanda 66 itu diberikan pada tangan kanan dan dahi. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi orang yang tidak memiliki tanda Antikristus atau tanda 666 itu, ini tidak bisa membeli atau menjual, ya, apa yang menjadi dagangannya, apa yang menjadi yaitu objek ekonominya, bahkan pertaniannya dan lain sebagainya. Ini menjelaskan bahwa ya kekuasaannya di tangan Antikristus. Jadi kekuasaan yang ada di dalam dunia ini, tapi dunia ini tidak semuanya. Ya, itu dunia yang mana? Dunia ini luas. Ini tidak disebutkan bahwa dunia yang mana. Yang jelas ini bagian mana? Ya bagian sana. Ya sekitar, yaitu Israel dan sekitarnya sana. Kemungkinan, ya saya tidak bisa menjelaskan secara akurat karena tidak ada penjelasan secara akurat. Kalau saya menjelaskan nanti nebak-nebak seperti mereka yang mau nebak ini dari ini negara itu dan keliru, nanti bisa dipenjara. Jangan sembarangan ngomong kita berkhotbah. Kita harus menyampaikan kebenaran ini yang sesuai dengan relevansinya, sesuai dengan apa adanya. Ya sehingga kita tidak menimbulkan satu keresahan, tidak menimbulkan satu kegaduhan. Ya saya tidak mengatakan ini dari negara mana, negara itu dan negara. Pokoknya ya ini akan terjadi. Tetapi itu akhir zaman ya meliputi tinggal 3,5 tahun setelah itu musnah. Karena cuma 3,5 tahun. Kita lihat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Itu seorang manusia bilangannya. Ya. Ini dilatar belakangi dari apa itu? Yang pertama ada binatang keluar dari bumi, binatang keluar dari laut dan lain sebagainya. Ya. Itu yang melatar belakang. Itu adalah kesan itu adalah Antikristus.
Berikut kita lanjutkan yang terdapat di dalam binatang dari bumi ya, yang bertanduk dua. Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Jadi ini pengertiannya bahwa binatang yang keluar dari bumi itu bertanduk dua seperti seekor domba. Domba itu melambangkan siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang disembelih. Nah, binatang ini menyerupai domba. Artinya dia itu adalah palsu. Artinya dia itu adalah menyerupai Yesus. Makanya terjadi yaitu Mesias palsu. Ya, sudah ada. Memang saya seringkali mendengar yaitu kata Mesias palsu. Ada yang mengakui titisan Yesus Kristus. Ya, ada yang mengakui dia adalah ya cucunya Yesus Kristus dan lain sebagainya. Dia memberitakan Injil yang bukan Injil, tetapi keluar daripada konteks Injil. Itulah yang disebut yaitu menyerupai domba atau anak domba, menyerupai Tuhan Yesus, menyerupai Mesias, anak Allah. Yaitu kata Mesias itu adalah yang diurapi. Jadi merupai ya Mesias yang diurapi. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Ya, binatang itu disembah oleh umat-umat yang telah disesatkan oleh binatang dan mengagumi, memuji, menyembah dia. Jadi ada saatnya manusia itu nanti tersesat dalam hal yaitu terkecoh oleh antikristus, oleh pengajaran-pengajaran palsu yang bukan Injil yang sebenarnya, tetapi yaitu Injil yang palsu yang diajarkan yaitu dengan lambang binatang-binatang ini atau naga yang dilambangkan dengan naga. Binatang yang terluka baru sembuh. Kenapa terluka? Ya saya nggak mau alegori. Kalau saya mengatakan alegori mungkin begini. Pada saat peperangan di surga, mereka ada yang terluka. Kemudian mereka dilemparkan ke bumi, maka menjadi penyesat-penyesat. Ya itu dijelaskan dalam Alkitab. Terjadi peperangan yang ada di surga. Para malaikat yang memberontak kepada Tuhan Allah, yang maka dia ada yang terluka kepalanya atau luka banyak yang luka di mana-mana tapi dijelaskan kepalanya. Nah, sehingga dilemparkan ke bumi menjadi penyesat-penyesat. Tapi akhirnya sembuh. Dengan apa? Dengan kuasanya. Memang mereka adalah setan, keturunan atau penjeliman dari malaikat yang dikutuk oleh Allah dan punya kuasa untuk menyembuhkan bagi mereka yang ingin sembuh dengan kuasanya, dan untuk membinasakan bagi mereka yang tidak taat dan tidak bertobat. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, tidak perlu takut, tidak perlu pusat, tidak perlu ragu dan bimbang. Kalahkan dalam nama Yesus, kalahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, semuanya tidak akan ada yang sanggup melawan kuasanya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah kita. Amin. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya Antikris
memang akan terjadi. Antikris memang ada di dalam Alkitab. Tetapi kuasanya Yesus Kristus, Anak Domba Allah, ini dahsyat dan lebih besar daripada kuasa antikris atau kuasa-kuasa yang lain. Amin. Berikut kita lanjutkan. Siapakah yang mengalahkan antikris? Ini dijelaskan bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 ayat 16. Ya, di sini dijelaskan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi inilah yang membebaskan umat manusia dari antikris, yang melepaskan umat manusia dari antikristus. Ya, kalau kita baca secara keseluruhan, maka antikristus itu selama 3,5 abad atau 42 selama di dunia ini. Jadi memang masa itu adalah masa kritis. Karena apa? Alkitab sudah diangkat. Alkitab sudah diangkat dan tidak ada pengajaran yang benar lagi kecuali yaitu penyesat-penyesat yang ada di dunia. Nah, tetapi pada saat itulah maka terjadi satu kejahatan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh antikristus. Namun tidak lama kemudian Allah menurunkan api kuasanya untuk membakar, yaitu antikristus yang ada. Karena itu di sini orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, yang ditetapkan boleh dibunuh, tetapi yang tetap masuk surga. Tetapi mereka yang diangkat langsung tidak mengalami aniaya dan tidak mengalami yaitu mati martir. Itu bukan karena mereka tidak setia atau setia, tetapi memang ditentukan. Namun mereka tetap selamat. Apakah saudara khawatir bahwa ketika nanti dia aniaya oleh antikristus terus menyangkal? Tidak. Karena Roh Kudus yang dimanteraikan di dalam hati, di dalam kehidupannya, itu yang meneguhkan dan menguatkan, sehingga tidak pernah menyangkal adanya Yesus Kristus, tetapi dia akan menolak antikristus. Dia rela mati dipenggal, dia rela mati untuk dibunuh. Itulah yang terjadi di dalam dunia telah. Mari kita pelajari, saudara, dalam kitab Wahyu. Kami ingin kejelasannya. Jadi saudara tidak perlu ragu, bimbang dan takut tentang adanya antikristus lagi. Masa 3,5 tahun atau 3,5 abad itu sesuatu hal yang minim, sesuatu hal yang kecil. Dan kejadiannya itu adalah orang-orang Kristen semua sudah terangkat, kecuali yang ditentukan untuk dibunuh. Tetapi mereka tidak pernah merasa kesakitan, tidak pernah merasakan penderitaan ketika dianiaya kelak. Namun dia tetap setia menerima adanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak pernah menyangkal. Karena apa? Sekali lagi, Roh Kudus yang dimanteraikan di dalam hati. Makanya tidak perlu takut dengan pemutaran film yang antikristus itu, yang menjelaskan ada pendeta sedang di gereja ditinggal, ada anak Tuhan yang sedang di gereja juga ditinggal.
dengan alasan tidak setia ke gereja-gereja. Bukan masalah setia dan tidak setia, tetapi memang itu dibentuk. Namun alangkah baiknya ya kita memang setia. Setia itu bukan hanya setia ke gereja, tetapi setia dengan firman. Apa setia dengan firman? Yaitu setia melayani. Setia melayani apa? Melayani Tuhan. Apa melayani Tuhan? Melayani umat manusia, yaitu melayani orang Kristen itu sendiri dan melayani orang yang bukan Kristen. Jadi kita menjadi seorang pelayan umat, itu yang dikatakan setia firman Tuhan. Yang dikatakan setia firman Tuhan itu bukan hanya melayani di gereja, bukan hanya melayani menjadi pendua sama. Itu hanya bagian-bagian training, bagian-bagian latihan saja kan gereja. Jadi ada seorang pelayan di gereja kelihatannya rajin ke gereja, tetapi kalau menghadapi orang-orang di luar, dia kerjanya bukan main. Ya sinisnya bukan main, sadisnya bukan main. Kelihatannya jadi diaken, jadi penatua. Ada lagi juga pendeta. Ya, kelihatannya khotbahnya seperti malaikat, tetapi perilakunya yang ada di luar seperti penjahat. Oleh sebab itu kita di sini yang dikatakan setia firman Tuhan bukan setia hanya untuk ke gereja, bukan setia untuk beribadah, tetapi di sini setia melayani umat manusia, setia melayani umat yang ada di mana-mana, baik itu secara sekuler, secara rohani dan lain sebagainya, secara formalitas non formalitas. Itu setia melayani. Jadi kita harus menjadi umat yang setia terhadap firman. Itu artinya kita melayani umat manusia. Melayani Tuhan itu bukan melayani gereja, bukan. Itu hanya latihan kalau di gereja itu. Menjadi singer, menjadi musisi, itu bagus. Menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi ini dan itu dan ini, pendua siapa dan lain sebagainya. Tetapi ingat, pelayanan yang mutlak, pelayanan yang benar, pelayanan yang layak, yang patut dipuji, yaitu pelayanan terhadap masyarakat, umat manusia, baik di dalam pemerintahan maupun di dalam swasta, di dalam organisasi atau ormas, di dalam partai politik dan lain sebagainya. Itu melayani umat manusia. Oleh sebab itu menjadi seorang politikus, menjadi seorang ormas, menjadi seorang pegawai pejabat, presiden, menteri, gubernur, lurah, camat, bupati, itu sifatnya melayani rakyat. Itulah yang dikatakan setia dengan firman Tuhan. Karena yang seringkali setia itu setia ngumpul-ngumpul di gereja saja, tetapi pelayanan di luar 0-0. Ya, sama orang aja nggak bisa menegur orang, nggak bisa ditegur sama orang. Kalau jalan seperti orang munafik, seperti orang soleh, nundukkan wajahnya, nundukkan keningnya, nggak melihat orang. Jadi memperlihatkan seperti orang kudus dan pura-pura kudus, itu tidak benar. Jadi bagi orang Kristen, umat yang percaya, menjadi pelayan Tuhan itu bukan melayani yang ada di gereja, itu bukan yang dimaksud, tetapi melayani masyarakat yang ada di luar. Melayani di berbagai organisasi, melayani di pemerintahan, melayani di eksekutif, melayani di legislatif, melayani di yudikatif. Itu adalah melayani. Baik, inilah kebenaran di dalam firman Tuhan pada pagi hari tentang antikristus. Antikristus itu kecil, antikristus itu bukan apa-apa dibanding dengan kuat-kuasanya. Orang yang mati di dalam antikristus, bagi orang-orang yang percaya, orang yang dipanggil, itu adalah mati martir dan pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Angkat kedua tangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah oleh darah anak domba. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada siang hari ini kami telah menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk kami dapat sampai ke tujuan, yaitu surga yang mulia, kami perlu dengan adanya firman. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Kau sudah membukakan pintu berkat firman-Mu ini, sehingga kami mengerti dan memahami. Dan berkati semua jemaat yang hadir, berkati semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Baik media sosial, media elektronik, media massa, dan seluruh akhir dunia yang mendengarkan firman ini, mereka diberkati. Mereka tidak akan menjadi takut dengan antikristus, tetapi mereka tetap senang dan bersukacita di dalam. Karena apa? Ia adalah umat pilihan Allah yang kita Tuhan untuk mati dan masuk surga. Dan mereka yang diangkat, terus mereka akan menepati, yaitu surga yang mulia, surga yang indah. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan, jemaat-Mu, dan semua sidang jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati bangsa dan negara tanah air Indonesia ini khususnya. Pemimpin yang sudah Kau pilih, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tuhan berkati Gibran Raka Buming Raka, Tuhan berkati. Dan menteri-menteri yang akan datang, yang akan dipilihnya, Tuhan Kau berkati juga. Berkati semua mereka yang terlibat di dalam pemerintah, yudikatif, se-eksekutif, dan legislatif. Tuhan berkati semua mereka. Berikan hati yang memuliakan nama Tuhan, berikan hati yang berserah kepada Tuhan, agar mereka terus mementingkan kepentingan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian Bapa, kami menyerahkan doa dan permohonan kami demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Kita angkat saudara yang kekasih, kedua tangan kita sambut Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang memberkati bumi dan memberkati surga. Amen. Yang memberkati semua amat ciptaan dan makhluk hidup yang ada di dunia, bahkan yang ada di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan kemampuan, kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan. Dalam nama Yesus, semua yang merasa diberkati katakan amin.